Bayangkan kamu punya mimpi besar, tapi semua orang menertawakannya. Bayangkan kamu berkali-kali ditolak, bahkan sampai jatuh miskin dan kelaparan. Tapi kamu tidak menyerah karena kamu tahu, kesuksesan bukan untuk mereka yang takut gagal. Inilah kisah Soichiro Honda, anak tukang reparasi sepeda, yang akhirnya menciptakan merek motor paling terkenal di dunia. Soichiro lahir di Jepang tahun 1906. Ayahnya hanyalah tukang reparasi sepeda. Mereka hidup sangat sederhana di desa kecil. Sejak kecil, Soichiro sudah suka membongkar mesin dan otak-atik peralatan. Ia sering membantu ayahnya di bengkel, dan itu membuatnya jatuh cinta pada dunia teknik. Bahkan saat masih kecil, ia bisa membuat sepeda balapnya sendiri dari barang bekas. Soichiro bukan murid yang pintar di sekolah. Nilainya jelek. Ia lebih suka bekerja dengan tangan dibanding menghafal teori. Banyak orang meremehkannya, bahkan menyebut dia anak bodoh. Tapi satu hal yang tidak bisa diambil dari Soichiro adalah mimpi dan semangatnya. Ia punya cita-cita membuat mobil dan motor sendiri, suatu hal yang hampir mustahil bagi anak desa saat itu. Di usia 15 tahun, Soichiro pindah ke Tokyo dan bekerja sebagai montir. Ia tidak dibayar besar, tapi belajar sangat banyak. Ia bekerja keras siang malam, mencatat setiap kesalahan dan memperbaikinya. Setelah beberapa tahun, ia kembali ke kampung halamannya dan membuka bengkel sendiri. Disinilah mimpinya mulai hidup kembali, menciptakan sendiri suku cadang dan komponen kendaraan. Pada tahun 1936, Soichiro menciptakan piston ring untuk dijual ke Toyota. Tapi produknya ditolak mentah-mentah, dikatakan kualitasnya buruk. Ia tidak menyerah. Ia belajar lagi, bahkan menjual perhiasan istrinya untuk masuk sekolah teknik dan memperbaiki desainnya. Akhirnya, Toyota menerimanya, tapi tak lama kemudian pabriknya hancur terkena bom dalam Perang Dunia Kedua. Bukannya menyerah, ia membangun ulang. Tapi bencana terus datang. Gempa bumi menghancurkan pabriknya yang baru dibangun. Setelah perang, Jepang sangat miskin. Bahan bakar sulit, kendaraan mahal. Tapi Soichiro punya ide, menggabungkan sepeda dengan mesin kecil. Ia membuat motor pertama dari mesin generator bekas militer. Semua orang menertawakannya. Tapi begitu motor itu dijual, orang-orang mulai tertarik. Ia mendirikan perusahaan Honda Motor Company. Produknya semakin laris, dan kemudian ia menciptakan model legendaris, Honda Super Cup, motor terlaris sepanjang masa. Honda terus tumbuh. Kini bukan hanya motor, tapi juga mobil. Soichiro percaya satu hal. Kesuksesan adalah hasil dari 99% kegagalan. Ia tidak takut gagal. Ia bahkan mengirim mobil balap ke Eropa dan kalah total. Tapi dari sanalah Honda belajar dan berkembang. Akhirnya mobil dan motornya dipakai jutaan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Soichiro Honda wafat tahun 1991, tapi warisannya hidup selamanya. Bukan hanya merek Honda, tapi juga semangat pantang menyerah. Ia membuktikan bahwa gagal bukanlah akhir, justru awal dari semua hal besar. Dari anak desa, montir miskin hingga pendiri kerajaan otomotif dunia, kisah Soichiro mengajarkan kita satu hal. Jangan takut gagal, takutlah jika kamu berhenti mencoba. Terinspirasi oleh kisah Soichiro Honda? Klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tulis di komentar, apa kegagalan yang paling besar yang pernah kamu alami, dan apa yang kamu pelajari darinya. Sampai jumpa di video berikutnya.